There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Wahia. Gimana mam hari ini kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak, halal dan juga bermanfaat, dan datangnya dari manapun, dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Amin. Video kali ini seperti judulnya, ini adalah video budgeting aku di bulan Februari. Dan sebenarnya video ini tuh udah aku bikin tuh dari awal-awal bulan ya, dari tanggal 1, tapi baru sempat aku edit dan baru bisa upload sekarang. Gimana mam, kalian udah pada budgeting belum? Pasti udah ya, karena pasti kan udah pada gajian ya dari suaminya. Atau mungkin buat temen-temen yang sambil bekerja pun pasti kan udah gajian ya, dan pasti udah melakukan budgeting. Dan ada juga sih yang nggak melakukan budgeting gitu ya, tapi kalau yang aku rasakan sih melakukan budgeting ini penting gitu. Karena dengan adanya budgeting ini aku bisa mengontrol keuangan aku bisa tahu keluar masuk uang aku tuh kemana gitu ya. Dan ini tuh bener-bener bermanfaat sih menurut aku. Dan kalau teman-teman yang sering nonton vlog aku pasti udah tahu, aku juga udah upload video mengenai evaluasi budgeting aku di bulan Januari kemarin. Itu memang gak terlalu banyak ya sisanya dibanding bulan Desember 2021. Tapi ya gak apa-apa gitu, namanya juga budgeting, kadang-kadang ada lebihnya, kadang-kadang ada cukupnya, yang penting gak minus aja sih setiap bulan ya. Masih alhamdulillah lah walaupun sedikit gitu ya sisanya. Nah sekarang aku mau budgeting lagi untuk bulan Februari, mudah-mudahan bisa lebih terkontrol lagi, bisa lebih baik lagi dari bulan Januari untuk pengeluarannya. Oke, seperti biasa, setiap bulan aku pasti kasih message buat diri aku sendiri. Aku kasih pesan buat diri aku sendiri. Nah, pesan kali ini aku cuman titip untuk lebih berhemat lagi aja buat diri aku sendiri. Karena yang aku rasain dari awal bulan sampai dengan sekarang, aku tuh ngerasa kayak boros banget di jajan. Kayaknya tuh kalau aku ngeliat YouTube gitu ya, misalkan aku lihat makanan A, aku tuh langsung pengen dan langsung aku beli dan gak aku tahan-tahan. Atau misalkan aku ngeliat jajanan apa gitu ya di luar, aku tuh pengen dan aku langsung beli dan bener-bener aku nggak tahan gitu. Ya udah aku beli dan jajan aja. Makanya aku sekarang berpikir untuk bulan ini berpesan untuk bulan ini tuh bisa lebih hemat lagi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, aku banyak jajan, namanya juga ibu hamil gitu ya, pengennya tuh makan mulu, ngemil mulu, makanya aku nggak tahan-tahan gitu. Yang penting makanannya sehat, terus terjamin kebersihannya walaupun jajan di luar gitu ya. Oke, langsung aja, ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Februari. Aku mau bikin rinciannya. Sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Tetap ya pemasukan aku sebesar 8 juta dari suami, dan aku ada tambahan sendiri. Misalkan dari hasil endorse atau dari hasil YouTube gitu ya, aku nggak tulis di sini. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja itu hasil aku gitu ya, yang tidak seberapa itu nggak perlu ditulis di sini. Aku juga nggak nulis nominal pendapatan dari suami, aku cuman tulis rinciannya aja. Dan seperti yang tadi udah aku sampaikan, gak ada yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Pengeluarannya tetap sama seperti itu aja. Dan paling yang membedakan nominalnya aja gitu yang aku ada yang aku sedikit kurangin. Kayak misalkan aku beli beras, biasanya aku taruh 150.000, tapi karena bulan lalu itu masih ada sisa berasnya, ya udah aku budgetin untuk beli beras itu bulan ini 100.000 aja.
Nah, di sini aku bikin kolom, ini cuman 3 kolom aja, ada kolom keterangan, terus ada kolom budget sama kolom sisa. Nah, aku cuman tulis 3 ini karena aku nanti akhir bulan pasti akan melakukan evaluasi. Jadi kalau misalkan ada sisa ya aku tulis gitu di kolom sisa berapa budgetnya. Nah, ini aku buka handphone, ini aku mau hitung berapa sih jumlah pengeluaran aku bulan Februari ini. Dan ternyata sama aja dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun ada yang aku kurangin, gak jauh beda. Dan aku tetap menyisakan sebesar 4 juta rupiah untuk aku kelola dan untuk aku tabung sisanya. Nah, ini adalah total dari seluruh pengeluaran aku sebesar Rp3.600.000 dan masih ada sisa Rp400.000 dari budget aku 4 juta. Dan Rp400.000 ini aku mau tulis sebagai hura-hura, tapi sebenarnya bukan hura-hura sih. Kayak misalkan kemarin tiba-tiba anakku yang besar itu ngasih surat, katanya ada bayaran untuk tambahan apa itu ya, acara ada di sekolahnya 155.000. Itu nanti akan aku pakai dari uang 400.000 ini, Mam. Jadi bukan hura-hura berarti poya-poya ya, tapi ya udah simpenan aja gitu. Dan ini aku mau keluarin uangnya, aku udah ambil di ATM kemarin. Dan ini sebagian uangnya udah aku tuker ke recehan 10 ribuan sama 5 ribuan. Ini sih supaya gampang aja ya, Mam. Kayak misalkan jajan anakku yang besar gitu ya. Jadi setiap mau berangkat sekolah itu ya udah dikasih aja gitu uang pas, nggak perlu ada kembalian-kembalian lagi gitu sih. Nah, ini aku mau mulai untuk masukin uang ke dompet pintar atau dompet disiplin. Ini part yang paling menyenangkan. Pokoknya hitung-hitung uang, masukin uang ke dompet pintar itu seneng deh rasanya. Ini aku udah tulis-tulisin kategorinya di dompet pintar sesuai dengan pengeluaran aku. Dan aku masukin semua uangnya sesuai dengan budgetnya. Dan alhamdulillah dompet pintar ini membantu banget sih menurut aku. Oh iya, aku mau nanya dong sama teman-teman, kalian kalau misalkan mau menyisihkan uang untuk tabungan itu biasanya dilakukan sebelum menghitung pengeluaran atau sesudah menghitung pengeluaran? Boleh komen ya di bawah, aku butuh inputannya. Karena biasanya kalau aku sisihin dulu uang untuk nabung, jadi aku budgetin berapa yang aku harus tabung, baru setelah itu aku hitung untuk pengeluaran aku. Soalnya waktu itu pernah ada yang komen katanya hitung dulu aja pengeluarannya, baru sisa dari pengeluaran dibikin untuk tabungan. Jangan sampai nanti pengeluarannya sekian, terus kurang, diambil lagi deh tabungannya. Gitu katanya. Jadi aku butuh saran dari teman-teman apakah harus di awal atau di akhir. Oke, ini udah selesai untuk budgetingnya. Kayaknya sih simple gitu ya budgeting kali ini. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya menghibur gitu ya. Semangat selalu untuk budgetingnya, semoga bisa konsisten terus bikin budgeting seperti ini. Salam hangat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.